Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, follower Mo. Agak telat ini ya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Senang sekali. Alhamdulillah, ngopi pagi hari ini meski agak telat tapi hadir kembali. Kita lagi hari Selasa ya ini ya. Selasa 7 November, kalau kemarin 10 November. Selamat pagi semuanya. Agak tambahan ini ya. Jadi ada sedikit hal yang kemudian akhirnya belum bisa menyapa Bulwarmo. Mas Pit pagi juga. Mas Pit apakah sudah OTW nih? Saya sebentar lagi OTW ke arah Singosari ini rencananya. Selamat pagi, sehat selalu. Mas Pit yang senantiasa memantau ngopi kita bersama. Mari ngopi Mas Pit ya. Hari ini saya sendirian. Sudah, wah. Pandaan Ceramin, Erwin Desianto, terima kasih. Ya dulu cari ya. Saya dulu. Pandaan cerah, wah ini sudah cerah kabeh kayaknya di sini juga cerah. Bolo, beberapa menit ini saya akan ngomongin soal isu Delisuri tempe. Wah, ini terjadi juga di Pasuruan. Ya politik lah biasa isu Delisuri tempe. Ya, ini juga berkaitan sih dengan yang terjadi di internal. Sudah biasa ya, satu kader parpol kemudian pindah ke yang lain. Oh, ini gak ngomongin nasional, tapi ngomongin lokal juga. Kemarin ini terjadi juga dan menjadi headline kita mulai hari apa ya, Minggu Senin kemarin. Banyak sih para politisi yang kemudian pindah parpol, termasuk rombongan yang terjadi di internalnya Partai Persatuan Pembangunan. Ada 3 sekaligus, ada kader P3 yang kemudian pindah parpol. Kayaknya pindah parpol biasa ya, gitu. Ada kendaraan, ya saya kan selawas itu biasa ganti. Ini terjadi di P3, Gus Saiful Wadaman-Huri yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan bersama istri, kemudian menantu. Ternyata di DCT kemarin pindah ke Partai Gerindra. Wah, ini jadi hal yang hangat ini. Kalau sudah pindah, ini menurut Ketua P3 ini harus PAW ya, penggantian antar waktu gitu ya. Hadir, salam pagi Rewel Takashi, terima kasih. Nah, ngopi dulu ya. Terima kasih semuanya. Ya, ini ngomongin politik ya, yang lagi rame headline di beberapa hari kemarin. Termasuk juga yang terjadi penetapan daftar calon tetap. Ini sudah ya, semuanya caleg ini sudah didaftarkan sebagai daftar calon tetap. Jadi siap-siap ini, bentar lagi agak kampanye belum. Bentar lagi agak kampanye karena daftar calon tetap sudah ditetapkan. Nah, yang menarik di Kabupaten Pasuruan ini KPU-nya di DCT, terutama di Partai Perindo itu masih ada yang orang sudah meninggal dunia tapi masih masuk jadi caleg. Iya betul Mas Erwin, orang meninggal masih didaftarkan jadi caleg ya. Itu kita belum dapat konfirmasi ini sampai hari ini. KPU juga nggak mau konfirmasi ya. Apakah ini dari partainya karena tidak melaporkan atau dari KPU yang lali gitu ya. Kemudian tidak memprosesnya. Ini belum dapat keterangan juga. Iki opo rek, ini masih jiluru lale ya kan. Apa mana pemilih ya, ya harapannya gak sampai lah. Anda bisa cek DPT online ya kalau belum tahu apakah sudah terdaftar atau belum. Kok lali bisa. Pindah parpol tidak masalah, yang penting jangan pindah. Itulah slogane calegke Mas Soleh ya. Bundane Fadila, sehat selalu buat kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita ngomongin soal pindah-pindah partai. Wah, pindah partai ini juga para elit kan sudah terjadi juga. Wah, ini yang di nasional ini juga banyak yang
pindah partai itu kan sudah biasa ya. Karena sebagian besar visi misi partai juga sama untuk kemajuan negara ini. Tapi orang kalau milih caleg milih partainya atau milih sosoknya ya? Yang bahaya itu dapat DPT ganda. Wah, ya. Tadi nyoblos yang pindo ya. Itu dulu terjadi tuh pilkades saya yang pilkades kemarin mesti nyoblos pindo bahwa bisa. Ya ada juga ya dulu. Kalau sekarang udah online, nah ini yang dapat DPT ganda ini harus cek ya sekarang. Dicek aja metu pindo metu siji. Cek DPT online ya yang itu yang ada kan yang untuk KPU itu sudah ada. Sekarang bisa dicek gitu nama Anda udah terdaftar atau belum. Waduh, ngomongin politik ini, ngomongin pindah ke lain hati. Ngomongin isu dele sore tempe. Ojo kaget ya, karena politik itu juga senantiasa dinamis dan berubah setiap saat. Di P3, nah di P3 Kabupaten Pasuruan ini juga terjadi rombongan wis dari DPRD. Kalau Gus Saiful Damanhuri itu sudah mulai lama ya, beliau yang ada di P3 baru kali ini pindah partai. Sebuah bentuk reformasi itu negara. Iya. Baru periode ini ya, beliaunya kayaknya nyaleknya pindah ke Partai Gerindra, dulu P3. Saya ini termasuk salah seorang politisi yang balik-balik kepilih tiap tahun gitu ya. Mungkin hari ini pindah partai. Orang pindah partai udah biasa ya. Tapi yang penting realisasi dan janjinya terbukti partai apapun oke-oke aja ya. Tapi kalau dengan kader partai atau yang simpatisan dan sebagainya ya jangan komen ini. Kalau pindah harapannya kan tetap di satu partai itu. Kalau pindah rasanya ada khianat, ada macam-macam. Kalau sudah tidak cocok visi dan misi dengan partai yang lebih baik pindah dan kadang-kadang memang ya itu kan kepentingan semuanya partai juga kepentingan Mas Pit. Jadi kadang-kadang orang kan ketika kepentingannya tidak diakomodir ya pindah. Ini Jamilan Min pray ya. Kalau Jamilan pray kalau yang masak ini Abdul Rahim. Ya ini juga terjadi ya. Jadi saya bagi masyarakat, wah pemilih yang punya suara tetap santai saja. Rata-rata kenapa kok pindah, kenapa kok begini. Ya. Ada persentase itu kayaknya ya. Yang satu kepentingan, yang satu mungkin wah, tujuan visi misi kata Mas Fit tadi. Selamat pagi, ini saya lagi ngoceh sendiri. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita lagi bahasin soal headline tadi ya, beberapa informasi politik terkait juga dengan DCT. Sekarang sudah ditetapkan DCT-nya. Hari ini, kalau tidak salah hari ini ya, mudah-mudahan saya nggak salah. MKK, waduh, Majelis Kehormatan MK, ini kan juga sedang melakukan sidang etik terhadap para hakim. Boleh sembuh ya, itu semuanya memang kepentingan, itu harus diingat ya. Kalau nggak ada kepentingan nggak mungkin semuanya jalan. Kepentingannya gawe nyalon, kepentingannya nggak terakomodir, kepentingannya buat ini ya kan santai saja ya. Politik itu bisa berubah banget, bener ya, sodele sore tempe, makanya judulnya sore tempe. Wingi koyok yo oh, ya si satu partai, kemudian tiba-tiba pindah ya sudah biasa itu. Kalau Mas Pit tadi bilang visi misinya yang berbeda. Ditanya visi dan misi aja kan nggak ngerti kok bisa jadi ketum parpol. Lo gak bahaya lah. Soleh, oh ye, visi misi nggak ngerti kok bisa jadi ketemu. Wah, itu kan berarti rezeki. Kalau saya melihat sih apa ya, ya pasti ngerti lah kalau visi misinya partai yang lagi diikuti. Selamat pagi Polo Deso Tetelen di Minu. Aduh kanggo ring Mas Supri. Ya, ini terima kasih nih banyak teman-teman yang berkumpul. Men apalagi selain berita politik, lebih banyak berita politik hari ini, nggak tahu ya. Kemarin sejak Minggu, Senin ini masih seputaran soal DCT. Ya, daftar calon tetap ini sudah mulai muncul. Kalau di nasional Anda mungkin hanya bisa mengakses dari media, dari TV gitu ya, terkait para elit sih ngomong macem-macem. Nah, kalau kita ya santai aja. Kalau kata Romo Yai, beda pendapat itu karena beda pendapatan.
Beda pendapat karena beda pendapatan. Itu ya. Selamat pagi ya, tetele gak ono. Selamat pagi bolo semuanya. Itu beberapa informasi ya soal perpindahan beberapa politisi di DPRD ke partai lain, sehingga kita juga masih menunggu apakah PAW atau tidak, karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Jadi kalau PAW berarti pengganti antar waktunya siapa ya, sesuai dengan aturan ya nomor urut yang paling di bawahnya ya yang memperoleh suara kemarin gitu. Nah di P3 karena ini kan DJT-nya udah masuk, itu DJT udah masuk dan ternyata tercatat tiga-tiganya sudah pindah partai. Wah, menarik ya. Kalau ngomong partai sekarang kan lagi isu wah ini dinasti politik dan sebagainya. Kalau saya dinasti politik itu bagaimana kalau dipilih oleh rakyat kemudian jadi dewan, wah ini kan banyak terjadi di Pasuruan kan. Ya, satu keluarga bisa jadi anggota DPRD semuanya karena dipilih gitu. Melok butuh bos admin, melok bur. Sudah jelas melangkul rakyat. Ya gitu ya. Ya itu akan jadi pilihan. Sebenarnya macam-macam. Sekarang udah ada partai buruh juga ya Mas Dedi ya. Ya, selamat pagi semuanya, sehat selalu. Bismillah. Kopi nih, kopi kocor ini kau no apa? Sponsori mana ya selain kopi kocor ini? Tapi kopi kocor terima kasih sudah menemani saya ngopi tiap pagi. Sebentar lagi saya harus on the way, tapi senang sekali masih bisa menyapa Bolo Warmo. Saya sih pingin ada komen ya, kira-kira kita bisa membahas apa, ngundang siapa. Kalau kemarin kita lagi ngundang ketua komisi 1 itu. Nah, komisi 1. Nah, Bolo Warmo mungkin ya lagi mantau, bahas soal ini dong. Nah, nggak apa-apa, kita ngomong aja. Atau nanti suatu saat saya juga pengen berinteraksi. Saya kasih nomor telepon jadi bisa menghubungi di sini dan kita bisa ngobrol bareng tentang apapun. Ya tadi memang ada yang nyindir-nyindir ketua parpol belum gak paham visi misi. Sudahlah itu rumah tangga orang lain. Nanti tentukan pilihannya ya ndak usah didukung partainya gitu ya. Atau kalau Anda cocok wah enggak gitu ya didukung partainya. Pilihan itu dibebaskan karena punya hak prerogatif. Prerogatif masing-masing untuk memandang visi misinya. Kalau media bagaimana? Media sebenarnya harus katakanlah ada kalimat netral ya, saya sering kali mengungkapkan. Nah, kalau posisinya gimana? Ya, netral itu kan tidak harus nol, dia juga harus bersikap. Hadir Bang Prayoga Santoso, terima kasih Bang Prayoga. Sehat selalu. Ini di mana ya? Saya lupa Prayoga. Kita lagi ngomongin isu dele sore tempe, dinamisasi. Tadi saya ngomong KPU sempat mengeluarkan keputusan DJT-nya ada seorang anggota partai. Kalau tidak salah Mas Bambang Heri Purnomo ya namanya dari Partai Perindo itu dimasukkan di DJT sama KPU ini. Padahal beliaunya udah meninggal sekitar tanggal berapa ya? 6 Oktoberan lah. 6 Oktober makamkan 9 Oktober. Tapi penetapan kemarin November itu beliaunya masih muncul. Nah, ini kok sampai keluputan ya namanya manusia ya, tapi ya ojo sampai luput. Ini juga namanya kritikan juga bagi para penyelenggara. Ya kan kok luput gitu kan ya. Ya harusnya kan penyelenggara, apakah pengawasan, apakah siapa pihak KPU juga ya saling aktif gitu ya. Masa nggak tahu sih? Bambang Kresek itu kan juga seorang politisi Partai Perindo udah cukup lama. Masa gak kerungu rek komisioner gitu kan ya. Itu saya juga masih berasumsi itu ya. Kalau misalnya tidak kedengaran kemudian parpolnya nggak ngirim surat secara administrasi melaporkan bla 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 bla, mungkin kan juga bisa dibantu sehingga DJT-nya nggak keluar gitu ya. Gitu. Assalamualaikum Bang, rokoknya di-stop dulu ya. Terima kasih Rian Shah. Ya itu saya tadi ngomongin yang dinamisasi di KPU ya, DJT ditetapkan tapi ada orang meninggal. Gue DPT ini tambah akeh. Ya. Makanya saya juga menghimbau biar penyelenggaraan pemilu ini baik. Bolo Warmo yang namanya sudah dicek apa belum sudah masuk DPT. Nggak cocok moro
apa kampanye yo oh, tukaran di medsos tiba-tiba hak pilihnya ndak ono. Ngeletek lah terus kano sing bayari ya gak melok tim kampanye gitu. Ya, itu tadi ya yang sampai hari ini kita belum dapat konfirmasi. Sudah menghubungi teman-teman komisioner tapi belum juga dapat konfirmasi. Saya nanya kenapa ya kok sampai orang meninggal itu masuk di DCT. Harusnya kan sejak awal dicoret. Tapi kalau dicoret apakah nanti kosong? Tidak, tapi nomornya tetap ada ya. Aturannya memang nomor ada, cuman namanya tidak ada, jadi kosong. Nomornya tetap, nomor urutnya tetap 1, 2 gitu, tapi kosong. Ya ini akan berdampak juga ke kartu suara kan. Sehingga kalau ada informasi ini mungkin di approval SS-nya ya harus dihilangkan gitu. Cuman yang menariknya harusnya KPU berikan klarifikasi kan, memberikan penjelasan bahwasannya ya memang parpol ketika ada yang mundur, ketika ada yang meninggal, ini harus mengirimkan surat administrasi. Demikian pula kan ya penghubungnya sak pirang-pirang rek. Mosok apa teman-teman yang di PPK, teman-teman yang di bawah Bawaslu itu kok gano sing ngeru lho, kok usah mlebu moro DCT no. Pak Bambang namanya kalau nggak salah Bang, bener. Pak Bambang Kresek ya itu. Dari Partai Perindo kan wis suwe, masyarakat tahu semuanya ya. Ya kan kok iso luput ya. Mungkin akeh penggaweane ya. Bayarannya akeh biasa. Oh, bayarannya kurang lemburane ya. Ariansa, semoga rezekinya lancar selalu. Terima kasih. Muhajir ngilap dan ngilap ya. Iya. Bapak Muhajir ya ngilap didik-didik lah si ono andune ya. Jono, iya, itu kudu bener ya. Ya enggak juga, orang harus sedikit khilaf-khilafan ya, dikit-dikit lah. Pagi Warmo mana bintang tamunya? Waduh, iya, ini Pak Muhajir ini bintang tamunya ini dari jauh ini. Tapi ngopi ini bedo-bedo. Iya, ini saya juga pengen rekomendasi dari Bolo Warmo, kira-kira pengen ngobrolin soal apa? Soal politik. Waduh, politik kok ini caleg terus kan bahaya ini. Ada yang kita bahas tiap pagi. Saya tadi membahas memang pagi ini pandangan kita ya terkait politik dinamisasi yang hari ini terjadi. Termasuk hari ini kita warga negara Indonesia ini lagi menanti kinerja apa itu yang baru dibentuk itu, Mahkamah Kehormatan dan sebagainya ya. Saya pikir begini ya, waduh, Pak Muhajir Arifin Konco. Ya, saya pikir begini ya, apapun itu kalau sudah ada kepentingan, gak akan puas bos, gitu ya, karena kepentingannya pribadi. Demikian juga putusan-putusan yang digantungkan kepada manusia, ya, artinya putusan kan paling tidak mendekati lah, bisa menerima. Saya pikir kalau kepentingannya tidak terakomodir, muasio keputusan model ya tetap tidak diterimakan. pengennya mungkin putusannya dicabut, ada kan yang memang kepentingannya tidak suka. Tapi kalau pengennya yang kepentingan bisa diakomodir, janganlah putusannya itu dicabut. Yang putusan MK ya itu yang kayaknya hari ini ya. Celraskin apa iki Celraskin ini ya. Mas Ipung ini kapan nih ngopinya ini kita? Selamat pagi Bolo Warmo. Waduh, banyak sekali yang nimbrung pada pagi hari ini, cuman agak tipis-tipis saja ya kita karena sebentar lagi saya akhiri. Terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mas Ipung ini ketwingi rupanya bahas horek kayak. Horek wis mari ya, wis bingung kabeh horek. Terima kasih. Bahas yang renyah-renyahin dan contohnya toh galakno belanja di toko tetangga atau kanca lah gitu ah. Toko sebelah ya beneran ya nih ojo atu-atu ya. Iya sih. Makanya masih pengen gue tak undang gitu loh untuk semangat UMKM teman-teman Purwosari kan enak dibahas itu ya. Ya opo boyo belanja di toko sebelah. Lah ngono ah. Bahas politik ya apa-apa kok gara-gara politik malah gak tuku nang Mas Ipung ya malah beda pandangan. Bang minta profil lepean salam kenal. Iya. Minta profil ya apa iki maksudnya? Yoga terima kasih. Ya Bolo Warmo, waduh semakin siang ini kok semakin nambah ini teman-teman yang bergabung. Terima kasih.
Cuman pagi ini saya tidak bisa berlama-lama, hanya menyampaikan headline terkait beberapa kejadian politik ya. Anda juga harus tahu bahwasanya sekarang ini udah mulai pindah partai, banyak politisi yang pindah partai seperti yang dialami oleh P3. P3 ini langsung telu pindah dan mereka semuanya anggota DPRD aktif. Ya, jadi akan dilakukan PAW. Ini kan juga menarik. Waduh, wong-wong itu ngono ya ya. Jadi kita juga bener lek seneng ojo saweneng nemen. Lek benci ojo benci nemen. Ya, saya ingatkan juga yang main medsos yang saat ini lagi terprovokasi oleh teman-teman yang lagi kampanye. Lek seneng ojo saweneng nemen. Kalau ngomong politik ya. Kalau benci jangan benci nemen. Berangkat penelusuran bolo kabar baru. Mantep Mas Aaron. Jadi harus di tengah-tengah karena ya itu dinamisasi esuk dele sore tempe wingi jarene koyo yo wong-wong dikokon nyoblos satu partai tiba dhek pindah itu kan juga ada. Makanya itu juga harus diperhatikan banget. Kemarin kayak yo gitu ngarai loro kabeh hatinya akan sakit. Ada beberapa politisi yang mengajari saya kalau politisi mainnya di sini sampai di sini, jatuhnya di sini itu nanti kita bagi. Lewat semet dondol gini kan tente. Saya pikir itu followermu meskipun ini sudah semakin banyak. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti insya Allah besok atau lusa akan ada teman yang akan berbagi informasi dengan Anda juga. Banyak hal terkait headline kita pagi ini. Anda bisa akses di wartabromo.com. Dan soal KPU tadi bagaimana? Soal KPU tadi kita masih nunggu ya. Yang penting konfirmasi kita sudah minta konfirmasi. Opo kok iso wong mati kok mesti mlebu wae. Opo partai ini gak ngirim surat? Opo KPU ini lali? Opo khilaf? Kalau tadi bilangnya ngilap apa ya opo? Itu teman-teman KPU. Udah dikonfirmasi orang gelem sih ini belum memberikan jawaban juga. Tapi paling tidak ada beberapa hal. Ya memang kita apakah kalau memang sudah dikirimkan tapi tidak dihapus ini bisa jadi kesalahan administrasi ya. Maksudnya partai sudah ngirim dan menunjukkan kalau calegnya ini meninggal tapi kok masih masuk itu juga bisa karena administrasi karena itu kan sudah menjadi keputusan. Tapi nanti juga akan berdampak oh iya enggak masalah. Berarti kan ada kekhilafan dari parpol. Kalau enggak gitu ini berdasarkan beberapa narasumber yang saya wawancarai ya. Kalau enggak gitu nanti approval surat suaranya akan kosong. Gitu. Kok enggak nyambung ya? Embu. Apa nih kisah nyambung ini? Saya pikir itu terima kasih followermu semua yang sudah bergabung di ngopi pagi hari ini. Harus diingat isu dele sore tempe. Tetap semangat. Jadi calling down dengan suhu politik yang sudah semakin tinggi. Santai saja pilihan Anda. Saya pikir kita bertarung secara positif ya yang sudah punya pilihan. Baru bertarung ya. Baik argumentasi, baik apa itu. Pokoknya yang penting dari Pak Muhajir tadi blonjoe pancet nang tombo ini ya. Kabel min nyambung. Oh, kabel ya. Siap, terima kasih. Sampai jumpa di ngopi pagi besok. Saya tak minum kopi dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhajir, selamat pagi.